Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maka Solihah. Saya di sini sebagai moderator. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membahas analisis pemasaran dan penjualan untuk kelompok kedua. Dan di sini ada nama-nama kelompok saya, yaitu ada Fadila Maharani, Devi Suryaningsih, Salsabila, Primalani Pinkan, dan Izudin Haidar Kosam. Ini ada nama UKM-nya Rumah Makan Ruku Bundo, alamatnya Ruku Grand California, Taman Maraselia, Blok A, nomor 73 Batam Center, Taman Baloi, Batam Kota. Rumah Makan Ruku Bundo merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya dalam penyajian makanan tradisional Indonesia dengan konsep yang mengusung kearifan lokal dan kelezatan cita rasa Nusantara. Terus Tugundo telah menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Kota Batam. Dan untuk pembahasan Outlook 4C akan dibahas oleh teman saya. Kita menganalisis UMKM Tugundo di Kota Batam menggunakan kerangka 4C Diamond dan analisis stock. Dengan mempertimbangkan semua faktor perubahan UMKM memakan Tugundo dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di lingkungan bisnis mereka. Selanjutnya, membahas tentang kompetitor and customer. Kompetitor pada kenaikan jumlah rumah makan sepadan ini dapat meningkat persaingan dalam menyediakan makanan sepadan dengan produk, serta persaingan meningkat di antara pesaing yang dapat didorong oleh upaya dalam menyajikan kualitas dan variasi makanan yang menarik. Dalam konteks tempat, yaitu perubahan preferensi konsumen, terdapat makanan sehat atau variasi rasa dapat menolak permintaan terhadap nasi padang, serta pelanggan yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan aspek lingkungan dapat menjadi UMKM Sekundo yang menekankan praktik berkelanjutan. Selanjutnya ada company, yaitu eksistensi kompetensi. UMKM memakan Sekundo telah terbukti mampu memproduksi produk-produk yang kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu memakan Sekundo telah membangun reputasi yang baik di kalangan pelanggan lokal yang menghasilkan loyalitas pelanggan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang bahan baku lokal dan teknik pemasaran tradisional yang diperlukan. Selanjutnya yaitu strange possibilities. Menggunakan Tugundo memiliki potensi untuk melakukan diversifikasi peluang dengan menambahkan variasi hidangan atau menyediakan opsi makanan. Selanjutnya itu terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas layanan seperti pelayanan ramah, waktu tunggu yang singkat, atau kemudahan pemesanan online. Dan UMKM Tugundo dapat menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths. Strengths dapat kualitas produk yang unggul dan autentik dengan menggunakan rempah-rempah tradisional Indonesia. Setelah reputasi yang baik di kalangan pelanggan lokal, kemampuan yang menyajikan hidangan nasi padang dengan harga yang kompetitif, dan lokasi strategis di pusat bisnis atau daerah bisa dinamis dan. Lalu ada weakness, keterbatasan dalam akses ke modal untuk ekspansi bisnis. Lalu ada kurangnya infrastruktur, teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasi bisnis. Kurangnya diversifikasi menu yang dapat menyebabkan kejenuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada suplai bahan baku dari pemasok lokal yang dapat menarik dan tidak stabil pasokan atau harga. Oke, selanjutnya persaingan yang ketat dari restoran dan warung makan nasi padang lainnya yang ada di Kota Batam. Lalu perubahan kebijakan pemerintah terkait perizinan usaha atau pajak yang dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya perubahan tren konsumen yang mengarah pada penurunan permintaan. Lalu kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peningkatan popularitas kuliner tradisional Indonesia di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara di Kota Batam. Lalu adopsi teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan distribusi produk. Selanjutnya yaitu analisis key issue. Yang pertama, kurangnya diversifikasi menu dan inovasi dalam penyajian hidangan nasi padang. Lalu tidak memanfaatkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Lalu kurangnya fokus pada pengembangan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan baru. Selanjutnya ada implication. Yang pertama, resiko kejenuhan pelanggan karena kurangnya variasi menu dan inovasi dalam penyajian hidangan. Selanjutnya, ketinggalan dari pesaing yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan. Lalu potensi kehilangan pangsa pasar karena kurangnya fokus pada pengembangan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, strategic intense. Yang pertama, meningkatkan diversifikasi menu dengan menambahkan variasi hidangan yang lebih menarik. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi digital seperti pemesanan online atau aplikasi pengiriman makanan. Lalu, pengembangan strategi pemasaran yang lebih agresif dan terarah untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan baru. Selanjutnya ada pembahasan arsitektur CTV. Selanjutnya itu ada strategi segmentasi demokratisnya, itu ada usia, yaitu anak-anak, remaja dan dewasa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan, mahasiswa, karyawan kantor, dan profesional perusahaan, dan preferensi jenis makanan, vegetarian atau penggemar daging, kebiasaan, dine-in, dan takeaway. Selanjutnya itu ada targeting. Untuk usia, anak-anak biasanya menyajikan dengan porsi lebih kecil, rasa yang lebih ringan, dan untuk remaja atau dewasa, sajikan variasi rasa yang lebih kuat dan pedas. Untuk jenis kelamin, laki-laki ditawarkan hidangan dengan porsi yang lebih besar, dan perempuan sajikan variasi menu yang lebih seimbang dan sehat. Untuk pekerjaan, mahasiswa tawarkan menu yang lebih terjangkau dengan paket yang lebih hemat. Karyawan sediakan layanan pesan antar dan pre-order untuk memudahkan pesanan. Preferensi jenis makanan, vegetarian sajikan variasi hidangan vegetarian yang menarik dan lezat, dan penggemar daging sajikan hidangan daging dengan berbagai pilihan rasa. Kebiasaan konsumen, dine-in, ciptakan suasana rumah makan yang nyaman dan menarik untuk menarik pelanggan makan di tempat, dan ada takeaway, sediakan layanan pesan antar dan takeaway yang mudah diakses.
Kita masuk ke positioning, yang kita tahu di pemasaran dan positioning pada kali ini, kelompok kami menyajikan dan menunjukkan bahwa nama brand ini adalah Resto Gundo dengan tagline nikmati kelezatan tradisi. Dengan segmentasi pasarnya adalah pecinta kuliner yang menghargai keaslian dan kekayaan rasa tradisional. Kemudian point of differentiation-nya adalah keaslian resep dan bumbu tradisional yang kaya rasa, serta pengalaman kuliner yang autentik dan tidak biasa ditemukan di tempat lain. Kemudian frame of reference-nya adalah dengan cita rasa tradisional khas Minang. Dan terakhir, reason to believe-nya menggunakan bahan berkualitas terbaik, bumbu tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, dan proses masak yang memperhatikan kebersihan dan kualitas. Selanjutnya adalah differentiation taktik mulai dari infrastruktur, sebelum menginvestasikan dalam pengadaan bahan baku yang segar dan berkualitas, juga melatih koki yang terampil untuk mempersiapkan resep tradisional, dan menjaga lingkungan makanan yang bersih dan nyaman. Kemudian konteksnya adalah pengalaman makan yang nyaman dengan warisan budaya Minangkabau. Resto Bunda ini juga menyediakan layanan catering untuk acara khusus dan pengiriman untuk pelanggan yang ingin menikmati nasi padang di rumahnya. Kemudian kontennya adalah Resto Bunda sendiri menawarkan produk seperti rendang, gulai, dan hidangan sayur lainnya disajikan dengan nasi dan bumbu tradisional. Oke. Kemudian apa sih produknya? Produknya tadi yang sempat disinggung ada nasi padang, mulai dari rendang, gulai, hingga sayuran, ada juga ikan panggang dengan kualitas bahan bakunya berkualitas tinggi dan bumbu tradisional otentik, dan proses memasaknya juga higienis dan yang menghasilkan hidangan yang lezat. Kemudian memperhatikan juga preferensi pelanggan seperti kayak tingkatan kepedasan, ada yang mau pedas, ada yang nggak mau pedas banget. Juga pilihan sambal seperti sambal merah, sambal hijau, dan sambal lainnya. Kemudian tambahan lauk lainnya. Kemudian nama dari Resto Bunda sendiri ada menceritakan bahwa konsumsi tersebut adalah ciri khas dari Minangkabau sendiri. Kemudian layanannya juga menyajikan layanan yang ramah dan responsif, dan ukuran porsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian promosinya menerapkan diskon, paket promo, dan meningkatkan penjualan pada periode tertentu. Kemudian juga periklanan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, dan dari mulut ke mulut. Kemudian ya pemasaran langsung tadi dari mulut ke mulut. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu price. Nah, pada harga dasarnya itu dia menetapkan harga yang kompetitif namun menguntungkan dengan memperkirakan daya tahan bakunya. Nah, diskonnya itu memberikan diskon itu untuk pelanggan setia atau pembelian dalam jumlah besar. Sedangkan subsidinya itu memberikan subsidi atau promosi khusus untuk pelanggan yang melakukan pemesanan atau pembelian melalui online. Lalu flash saluran distribusi itu dia memberikan tingkat pengambilan sendiri, bisa pengiriman atau pemesanan melalui aplikasi. Nah, cakupannya itu menjangkau pelanggan di berbagai area di Kota Batam melalui restoran, marketing, dan pengiriman. Baru pada brand. Nah, di sini ada brand loyalty, yang mana itu tingkat loyaltasnya pelanggan itu tinggi. Lalu brand awareness itu memiliki tingkat kesadaran merek yang tinggi di Batam dan luar daerah. Lalu brand association, yang mana itu terjangkau, memiliki cita rasa yang belum bersandar. Lalu perceived quality, yang mana kualitas yang tinggi, memiliki rasa yang lezat. Order asset itu yang memiliki reputasi yang baik di kalangan pelanggan, terus juga lokasinya strategis. Selanjutnya, servis yang ada di rumah makan Resto Bundo. Resto Bundo ini memiliki reputasi yang baik dalam keandalannya. Mereka konsisten dalam menyediakan hidangan nasi padang dengan kualitas yang sama setiap kali pelanggan datang. Lalu staf Resto Bundo terlatih dengan baik dalam hal pengetahuan tentang menu, keramahan, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Fasilitas fisik seperti dekorasi interior dan kebersihan restoran menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Resto Bundo juga dikenal karena memberikan perhatian pribadi kepada pelanggannya. Dan Resto Bundo sangat responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan siap membantu dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu. Selanjutnya ada proses. Resto Bundo ini memiliki sistem terintegrasi untuk memastikan kualitas dalam setiap hidangan yang disajikan kepada pelanggan. Resto Bundo juga menjalankan proses pengiriman produk dan layanan dengan efisien untuk meminimalkan biaya produksi dan operasional. Resto Bundo juga memiliki proses pengiriman yang terorganisir dengan baik untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dalam kondisi yang baik. Memungkinkan kami untuk mencapai beberapa kesimpulan penting. Yang pertama ada kekhasan, cita rasa autentik dan variasi dalam makanan nasi padang tradisional Minangkabau. Itu juga ada penggunaan bahan segar dan rempah-rempah khas. Yang kedua ada teknik pemasaran media sosial dan promosi lokal, iklan word of mouth dan pelanggan yang puas. Terus yang ketiga ada pengalaman pelanggan tersantap di rumah makan Resto Bundo adalah petualangan kuliner yang mengasyikkan. Pelanggan sering kembali untuk mengulangi pembelian. Dan yang terakhir ada potensi pengembangan, inovasi dalam menu, konsep rumah makan dan layanan, kemitraan dengan pihak lain, dan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Usulan strategi untuk perusahaan atau UMKM, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan kualitas masakan yang konsisten dan rasa yang sesuai selera pelanggan, mengembangkan menu, menambahkan variasi baru atau menu khusus yang unik untuk menarik minat pelanggan, mengikuti tren kuliner terbaru atau menawarkan menu musiman. Terus ada juga melakukan promosi menu baru melalui media sosial, brosur, atau situs web lainnya, memberikan informasi mengenai rasa, bahan-bahan, dan keunikan dari menu baru, melakukan uji coba menu baru sebelum diluncurkan secara resmi, mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk memastikan menu baru diterima dengan baik. Terus juga ada layanan antar, menawarkan layanan antar untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, memastikan layanan antar dilakukan dengan tepat waktu dan dengan standar kualitas yang sama. Berikut adalah penjelasan analisis penjualan dan produksi dan penjualan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.